Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Emnita Leli Harahap, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Nomor induk mahasiswa 2510418063. Hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah SMA swasta daerah Air Joman. Saya lakukan pada kelas 10 dengan materi menghindari perilaku hidup berpoya-poya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Yang sakit? Tidak. Sudah sarapan? Sudah. Siapa yang belum? Kenapa belum sarapan? Nggak masak mamanya. Nggak masak mamanya. Yang lain sudah sarapan. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita seperti biasa berdoa dipimpin oleh Mirti Amanda. Kepada Mirti, silakan. Iya, mulai pelajaran pada pelajaran ini kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik nak, sebelum ibu absen, ibu mau lihat dulu sampah, ada nggak di laci? Lihat, ada nggak di gawang? Kalau ada, dibuang ke luar. Sudah bersih? Semangat untuk belajar? Bisa ibu absen? Bisa. Kalau ibu panggil, hadir. Ayu Suwandari, hadir Bu. Cici Ajija, Dea, Dedi Hamansa, Gadis Aulia, Fitri Rahayu, Lena, Nuri Indasari, Wirji Amanda. Berarti yang dua tidak hadir. Ibu doakan mudah-mudahan pelajaran selanjutnya dia akan sehat. Baik, biar lebih semangat, ibu punya lagu wajib nasional. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia
Sepakat. Baik, Ibu kasih kesempatannya. Kalau mau keluar cukup satu orang. 5 menit saja. Bisa? Bisa. Oke. Apa? Wajib setiap ibu membuat materi wajib punya tujuan pembelajaran. Sebelum ibu tayangkan, silakan buka bukunya. Buka halaman 59. Baik. Lihat PowerPoint lihat di depan, Nak. Yang pertama, tujuan pembelajaran melalui PBL, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, Nak, menjelaskan pengertian berpoya-poya beserta dalil nakli terkait. Yang kedua, menyelesaikan contoh studi kasus gaya hidup dengan solusi alami. Yang ketiga, menganalisis dampak negatif perilaku berpoya-poya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan manfaat dan cara menghindari sikap hidup berpoya-poya. Berarti ada berapa tujuan pembelajaran hari ini? Ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian berpoya-poya beserta dalil nakli terkait. Yang kedua, menyelesaikan contoh studi kasus gaya hidup dengan solusi alami. Ketiga, menganalisis dampak negatif perilaku berpoya-poya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan manfaat dan cara menghindari sikap hidup berpoya-poya. Ada 4. Yang pertama, Ibu mau menjelaskan pengertian berpoya-poya beserta dalil nakli. Sebelum kemari, minggu semalam Ibu membahas tentang iman. Punya iman? Punya? Tergoda dari setan? Ayo, tergoda nggak kalau kita mau mempunyai sesuatu? Tergoda. Berarti kawannya setan. Hari ini tentang perilaku hidup berpoya-poya. Hidup berpoya-poya itu apa sih? Hidup berpoya-poya itu apa sih? Apa sih anak Ibu? Menghamburkan uang. Ada lagi? Selain menghamburkan uang? Ada lagi? Perilaku hidup berpoya-poya. Ini judul hari. Berarti tadi kata si gadis, hidup berpoya-poya itu adalah menghamburkan harta. Kita lihat kemana. Perilaku hidup berpoya-poya adalah gaya hidup yang menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak bermanfaat. Introspeksi diri. Sebagai manusia, kita gaya hidup kita menghambur-hamburkan harta. Berarti kawannya setan. Setan aja enak.
sepatu baru. Masa oh enggak. Berarti setan senang manusia menghamburkan harta. Dalam Islam, perilaku disebut perilaku berpoya-poya itu nak ada israf. Israf itu melampaui batas. Yang kedua, takjir. Di dalam Islam ya nak, takjir itu boros. Inilah perilaku manusia melampaui batas. Keinginannya aja belum tentu kebutuhan. Boros baru kita dapat gaji ngoncek, kan? Baru dapat gaji ngoncek. Nah, besoknya malamnya malam mingguan. Misalkan gajinya 300.000, malam itu habis untuk nongkrong. Boros nggak? Melampaui batas nggak? Berarti kawannya setan. Mau kawannya setan? Mau Virgin mau kawannya setan? Ready? Enggak. Jadi kita sebagai umat Islam wajib namanya bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Alasannya? Bisa hemat. Ibu aja belum tentu bisa hemat. Kenapa kalian bisa hemat? Ayo. Karena kemauan sendiri. Karena kemauan sendiri. Siapa lagi? Ada yang mau dibeli. Hah? Ada yang mau dibeli. Karena ada yang mau dibeli sesuai kebutuhan nggak? Kebutuhan. Lihat dulu nak kebutuhan kita. Jangan keinginan. Lihat kawan punya bulu mata cantik yang harganya mahal, dibeli. Pengen beli HP baru, kawan punya HP baru. Ternyata nak kalau merek HP itu aja kan, fungsinya cuma 1, 2 HP ada 3 HP? Tidak, fungsinya sama kan? Hanya untuk kamera yang cantik, padahal aslinya jelek. Dicantik jadi filter. Itu namanya keinginan. Belum tentu kebutuhan untuk kita. Zaman dulu nak, emak kalian punya HP? Tidak ada yang punya. Mereka jarang menggunakan HP. Sekarang orang tua kalian punya HP? Punya. Untuk kebutuhan. Entah anaknya di Malaysia. Kan? Kalau kalian kebutuhan nggak itu HP? Kebutuhan. Kenapa dibilang kebutuhan? Komunikasi. Kenapa Virgin? Komunikasi. Untuk berkomunikasi. Tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh melampaui batas. Paham tentang pengertiannya? Balik kemari. Selanjutnya. Nah, apapun itu wajib ada dalil naklinya. Dalil nakli. Di dalam surah Al-Isra ayat 26, 27. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadziri nakanu ikhwanas syaitan wa kana syaitanu li rabbih kafura. Lihat artinya. Ayat
1. Siapa aja namanya? Yang pertama siapa? Tunggul, Dede, Satria, Fitri. Fitri, ya. Bahas nomor berapa? Nomor 1. Apa itu? Pengertian dan adil perilaku berpoya-poya. Apa? Jawabannya? Berpoya-poya adalah berperilaku menghamburkan harta, waktu dan sumber daya lain secara boros untuk kesenangan pribadi tanpa memikirkan kebutuhan, maslahat atau konsekuensi jangka panjangnya. Dalam Islam, berperilaku ini disebut isra, melampaui batas atau tabdzir, boros, dan dianggap tercela karena bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan yang diajarkan agama. Dalil dari Al-Quran dan Hadis. Surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27. Dalil ini menegaskan bahwa orang yang boros adalah saudara setan. Siapa yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kalau ingin bertanya, sebutkan namanya, kelompok berapa. Saya Bu. Siapa namanya? Iya. Berdiri nak, berdiri, ya Rena. Apa perbedaan antara menikmati hidup dengan hidup berpoya-poya? Baik, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Dea. Perbedaannya adalah menikmati hidup itu mencari kebahagiaan dengan cara yang seimbang dan sehat. Kalau hidup berpoya-poya itu hanya mencari kesenangan sesaat tanpa pengembangan jangka panjang. Ya, sudah paham? Sudah paham dari kelompok Dua. 2? Silakan. Silakan tutup. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 silakan. Ya. Mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok diskusi kami. Kami dari kelompok 2. Nama kelompok kami The Younger. Yang beranggotakan Apa nak? The Younger. Ya, silakan. Menganggotakan 5 orang. Saya sendiri yang Putri. Saya dari Sofia Sinta, Safira Inaya, Manila, dan Tiara Madani. Ya. Bagaimana solusi Islam untuk mengatasi perilaku anti Kayak mana kan Gol? Nggak dipikirkan. Oh iya 300.000 kalau habis bulan besok aku dapat kuncian kelapa nggak ya? Kerja aku nggak ya? Wih, udah pulang SMA udah jam 4 ini. Bisa nggak ya dapat 300.000? Karena bulan ini kita udah habis. Inilah nak ciri-ciri perilaku hidup berpoya-poya. Yang keempat, contohnya berbelanja barang mewah untuk gengsi, foto-foto di kafe atau klub tanpa tujuan jelas, mengkoleksi barang berlebihan padahal tidak dipakai. Yang terakhir, Menuruti semua keinginan tanpa pertimbangan. tanpa pertimbangan. Inilah contoh kita sebagai manusia. Manusia. Semua masuk kan? Kita kan? Oh. Masuk nggak? Masuk
padahal mamanya hanya jualan sayuran. Turunkan gengsi. Yang kedua, foya-foya di kafe atau klub tempat tujuan bergerak. Siapa yang di sini tiap malam Kamis, malam Minggu langsung tunjuk tangan? Tidak apa-apa. Ayo, siapa? Berarti nggak ada. Alhamdulillah, berarti tidak kawan sehat. Berarti anak ibu baik semua ini. Iya, kalau malam Kamis, malam Minggu tidur rebahan sambil main HP. Mudah-mudahan selanjutnya tidak seperti setan. Yang ketiga, mengkoleksi barang berlebihan padahal tidak dipakai. Yang tadi ibu bilang, lihat dulu jangka panjangnya, ciri-cirinya tadi. Lihat dulu jangka panjangnya. Bagus enggak? Cocok enggak ya mengkoleksi seperti artis? Ayo, siapa mau jadi artis? Mengkoleksi mobil, mengkoleksi tas, mengkoleksi sepatu. Siapa sini yang mengkoleksi itu? Tidak ada. Ini anak ibu baik-baik semua. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Dan tanpa menuruti semua keinginan, tanpa pertimbangan. Semua keinginan wajib punya pertimbangan. Bukan ditimbang. Bukan tas itu ditimbang. Oh, ini tasku mahal. Ditimbang. Kata kita kan menuruti semua keinginan tanpa pertimbangan. Oh, timbang dulu tasku. Bukan itu. Bukan itu. Wajib kita pikirkan keinginan kita, nak. Ya, wajib kita pikirkan keinginan. Siapa mau jadi dokter? Siapa mau jadi guru? Gak ada mau jadi guru. Siapa mau jadi makanan bergizi? Gak ada. Berarti tidak punya keinginan cita-cita kita tercapai. Berarti gak ada. Mau jadi apa?
punya duit menang? Ayo, sini siapa sering menabung? Ayo, siapa sini sering menabung? Tidaklah anak zaman sekarang yang ibu bilang kalau udah dapat gaji, nabung. Ayo gaskan angkat sebelah. Ya kan? Ayo. Ada sudah terbaru nih. Aku baru gajian ini, udah menabungkan uang. Si setan jahat pun senang. Wah, si Ririn baru dapat gaji dia. Kata si baik, jangan lari. Tabunglah,